الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما نافعا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا في الدين ولمن علمنا ولو حرفا ولمن تسبب في هذا الخير العظيم اللهم ارزقهم أجورا جارية في موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, tanpa terasa hari ini kita sudah hari yang ke-15. Dan insyaallah hari ini juga sekaligus penutupan kajian saya sore hari. Insyaallah besok dilanjutkan oleh ustadz-ustadz yang lainnya secara bergantian seperti biasa. Dan insyaallah besok pagi masih ada kajian Ahad, juga penutupan sementara insyaallah besok. Mudah-mudahan dengan barakah majlis ini di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. InsyaAllah kita masih melanjutkan materi tentang sabar yang belum dibahas kemarin. Pertama-tama saya ingin membawakan tentang sifat santunnya Nabi terhadap salah seorang ulama Yahudi yang sering saya ceritakan. Cuman hari ini insyaallah akan saya bawakan ceritanya lengkap dari teks aslinya dan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang mana di antara sifat khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diabadikan oleh Allah di surat Ali Imran 159. Ali Imran 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb la faddu min haulik." Maka di antara rahmat Allah adalah Allah menjadikan engkau wahai Rasulullah lemah lembut kepada mereka. Kalau engkau keras, kasar hati, mereka akan lari semuanya dari sisimu. Jadi Nabi itu yang membuat kaumnya mendekat karena lemah lembut. Kalau Nabi kasar, kalau Nabi keras, semuanya akan lari. Nah, ini salah satu contohnya. Salah seorang ulama, habrun min ahbaril Yahud. Habr itu ulama Yahudi ya. Habr, jamaknya ahbar. Namanya Zaid bin Sa'nah. Ada yang menyebut Zaid bin Su'nah. Dia berkata, tidak ada satupun tanda kenabian yang belum aku lihat pada wajah Muhammad ketika aku memandangnya,
kecuali dua hal yang belum sempat aku uji. Artinya aku sudah membaca kitab Taurat, kitab Injil semuanya. Disebutkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku sudah melihat sendiri sifat itu semuanya. Tinggal dua yang belum aku uji, yang belum aku lihat sendiri. Apa itu? Yang pertama, kesabarannya selalu mendahului kemarahannya. Yang kedua, semakin ia disakiti oleh kebodohan seseorang, semakin besar kesabarannya. Jadi yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dominan sabarnya daripada marahnya. Yang kedua, semakin orang itu bodoh kepada beliau, semakin beliau santun kepada orang itu. Maka aku pun mencari cara untuk mendekatinya agar bisa menguji kesabarannya dan melihat bagaimana ia menghadapi kebodohan. Jadi maksudnya dia ini nyari-nyari bagaimana caranya aku bisa menguji sendiri langsung dari Nabi. Golek cara. Ya apa caranya? Dia terus mengintai, mencari celah. Kemudian Zaid bin Sa'nah atau Su'nah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar dari kamar-kamarnya bersama sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lalu datanglah seorang laki-laki mengendarai tunggangannya. Tampak seperti seorang badui. Jadi Nabi keluar dari rumahnya bersama sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada orang datang, ya, naik kendaraan dan sepertinya orang badui. Orang badui itu dari pedalaman. Orang badui itu berkata, wahai Rasulullah, penduduk desa Bani Fulan telah masuk Islam. Aku dulu memberitahu mereka bahwa jika mereka masuk Islam, rezeki akan datang kepada mereka dengan lapang. Namun kini mereka ditimpa kesulitan dan kekeringan karena hujan tak kunjung turun. Aku khawatir wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka akan meninggalkan Islam karena alasan yang sama seperti saat mereka memeluknya. Jika engkau berkenan mengirim seseorang untuk membantu mereka, maka lakukanlah. Wahai Rasulullah, ada penduduk suatu desa atau suku tertentu, aku ngajak mereka masuk Islam. Sambil aku beri iming-iming materi duniawi. Itu diantara cara pertama untuk narik hatinya orang-orang zaman Nabi dulu ya. Untuk masuk Islam itu ditarik dengan materi duniawi dulu. Sampai imannya kuat, diputuskan materi duniawi. Akhirnya mereka masuk Islam. Aku iming-iming kalau masuk Islam, kamu tambah jaya, tambah kaya secara materi duniawi. Nah ternyata sekarang mereka tambah susah. Ya, paceklik, hujan enggak turun, mereka susah. Aku khawatir mereka akan murtad. Karena mereka masuk Islam diiming-iming harta. Sekarang sudah masuk Islam ternyata mereka susah. Lah nanti ada orang ngiming-ngiming mereka keluar dari Islam dengan harta, mereka mau. Mumpung belum ya Rasulullah, silakan dikirim orang untuk bantu mereka kalau Anda bisa. Ini diantara strategi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya namanya orang jahiliyah kan. Orang jahiliyah itu ndelok ya apa? Pokok sing sugih berarti bener. Pokok sing seneng berarti bener. Itu kan masail jahiliyah kan. Wong jahiliyah itu kalau menilai endi sing bener endi sing salah itu dari materi duniawi. Wong sing sehat berarti bener, sing loro berarti salah. Wong sing sugih berarti bener, wong sing melarat berarti salah. Wong sing uripe enak berarti bener,
Wong sing uripe lara kabeh berarti salah. Itu termasuk masail jahiliyah, permasalahan jahiliyah dan telah dibantah oleh Islam. Justru kebalikannya. Wong sing bener malah uripe apa? Lara kabeh malahan. Banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara Nabi di awal-awal Islam. Nanti kalau sudah kuat imannya nggak dikasih lagi. Sehingga ada orang itu masuk Islam oleh Nabi dikasih banyak, lalu pulang ke kampungnya dia bilang masuklah Islam. Karena Muhammad memberi tanpa takut melarat. Lek ngekei ku akeh. Akhirnya sak kampung masuk Islam kabeh, sak desa mlebu Islam kabeh. Tapi setelah hatinya kuat, ya sudah nggak dikasih lagi. Dan mereka nerima itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada seorang di sampingnya. Aku kira dia adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu dan bertanya, ya, ada enggak orang yang bisa dikirim ke sana? Ada enggak uang atau apa yang bisa dikirim ke sana? Lalu orang itu, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu taala menjawab, tidak ada lagi yang tersisa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ono apa-apa. Sing dikirim gak ono apa-apa, entek kabeh bersih. Kemudian kata Zaid bin Sa'nah atau bin Su'nah, maka aku mendekatinya dan berkata. Nah ini kesempatan kan? Kesempatan nyedai Nabi. Zaid bin Sa'nah iki wong sugih, termasuk wong paling sugih di Madinah. Wahai Muhammad, maukah engkau menjual kepadaku kurma dengan takaran tertentu dari kebun Bani Fulan dan pembayaran di waktu tertentu? Ya, gini aja Muhammad, kamu kan sekarang butuh butuh uang cash kan, dan kamu tidak punya kan? Bagaimana kalau aku beli kurma kepadamu sekian-sekian dari kebun ini, telah ditentukan kebunnya. Uangnya aku bayar cash sekarang. Kurmanya nanti aja. Ya ditentukan waktunya kapan penyerahannya. Tapi Nabi dapat apa? Dapat uang cash. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak wahai Yahudi, tetapi aku akan menjual kepadamu kurma dengan takaran tertentu hingga waktu yang telah ditentukan tanpa menyebutkan Bani Fulan. Kalau gitu aku tidak setuju. Gini aja, ya, aku tetap akan jual kepadamu kurma tanpa menentukan dari kebun mana. Jadi kebunnya tidak ditentukan. Yang penting apa? Yang penting kurma. Kurma jumlahnya sekian, diserahkannya pada tanggal sekian-sekian. Ya. Dan kamu bayarkan sekarang. Jadi Yahudi itu bayar cash sekarang, tapi kurmanya apa? Nanti. Tapi sudah ditentukan waktunya. Kemudian Yahudi itu berkata, baik, maka beliau pun berjual beli denganku. Aku pun membuka kantong uang dan menyerahkan 80 mithqal emas kepada beliau untuk pembelian kurma dalam jumlah tertentu hingga waktu yang telah disepakati. Sekarang Nabi sudah dapat uang cash 80 mithqal emas. Duit akeh ya. Kan dulu mata uangnya kan dinar kan ya. Uang besar sekali, gede sekali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil emas itu, menyerahkannya kepada laki-laki tersebut dan bersabda, segeralah pergi dan tolong mereka dengan ini. Langsung uang itu diberikan orang Badui tadi. Hei Badui, ini ya uangnya, kamu berikan kepada orang di desa itu Bani Fulan yang sekarang sangat membutuhkan. Sudah, segera pergi berangkat biar segera selesai. Lah inilah diantara bentuk hutang-hutangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi Nabi ku utangi akeh kudu digawe awake dhewe. Utangi akeh digawe nulung wong. Sehingga Nabi ketika meninggal dunia dalam keadaan baju besinya digadaikan kepada Yahudi untuk mendapatkan uang. Ya untuk gini-gini ini. Untuk apa? Nolong orang. Jadi kudu utang digawe awake dhewe. Kalau Nabi dan keluarganya milih hidup sederhana. Bahkan 2 bulan berturut-turut di rumahnya Nabi tidak ada kompor yang nyala.
makannya kurma, minumnya air. Jadi Nabi ku bantu wong. Dan ini banyak dilakukan ulama ya, bahkan ulama kontemporer yang paling terkenal itu Syekh bin Baz rahimahullah taala. Syekh bin Baz waktu mati utangnya wake. Tapi utang kudu gawe awake dhewe, gawe bantu wong. Jadi Syekh bin Baz paling tidak bisa nolak kalau ada orang minta. Ada orang datang, Syekh, saya punya masalah gini, ini, saya butuh dana gini. Ya sudah, kamu minta ke toko itu ya, masukkan bon saya, kayak tanda tangan. Orang datang, saya gini, ya sudah, kamu minta ke toko itu, masukkan bon saya. Sehingga bone wakai, kayak nulung wong. Kemudian setelah itu, Zaid bin Sa'nah atau Su'nah berkata, 2 atau 3 hari sebelum waktu jatuh tempo. Ini caranya dia mancing marahnya Nabi. Sik durung jatuh tempo, sik kurang 2 dina utawa 3 dina. Rasulullah SAW keluar untuk menghadiri jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansor penduduk Madinah yang ngubur wong mati. Bersamanya ada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman dan beberapa sahabat lainnya. Setelah Rasulullah SAW selesai mensolatkan jenazah, beliau mendekati sebuah dinding lalu duduk di dekatnya. Habis sholat jenazah beliau duduk bersandar istirahat. Di sana banyak sahabat-sahabat besar. Kemudian kata Zaid bin Sa'nah atau Su'nah, maka aku menarik kerah gamisnya dan menatapnya dengan wajah kasar. Lalu aku berkata, wahai Muhammad, tidakkah engkau membayar hutangku? Demi Allah, kalian wahai Bani Abdul Muttalib adalah kaum yang suka menunda pembayaran. Aku benar-benar telah mengetahui hal ini dari pengalaman bergaul dengan kalian. Iki sengaja kata apa? Mancing emosi ini Nabi. Bayangno, Nabi dia apa? Ditarik kelambine, tarik pandeli. Memandang Nabi dengan apa? Dengan pandangan yang kasar, dengan sinis. Sambil bilang, hei Muhammad, jambal maneh, bayaran utangku. Demi Allah, oh ini kisah keluargamu kabeh, keluarga besar Abdul Muthalib. Iku lek utang ngemplang. Ya. Aku wis seru, wis kenal ambek kon aku. Padahal gua kabeh iki. Sengaja apa? Mancing emosi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kira-kira gimana? Lek awake dhewe dikenekno ya apa? Wis sembo sing mati dhisik sapa iki? Guluku podol dhisik apa gulumu podol dhisik? Ini kan kurang ajar luar biasa ini ya. Luar biasa ini. Kemudian kata Zaid bin Sa'nah, ini Zaid bin Sa'nah sengaja iki mengamati dia yang terjadi apa ini. Ngelamari. Tapi ini caranya dia mencari apa? Kebenaran. Kata Zaid bin Sa'nah, maka aku melihat ke arah Umar bin Khattab. Matanya berputar di wajahnya seperti orbit yang berputar di langit. Sahabat Umar mendelik, motoy muter-muter sahabat Umar. Iya. Lalu ia menatap ke arahku dan berkata, aku dipandeli bi Umar. Umar berkata, wahai musuh Allah, beranikah kau mengatakan hal seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berbuat seperti yang aku lihat, demi Zat yang telah mengutusnya dengan kebenaran. Jika bukan karena aku khawatir kehilangan atau meninggalkan perkaranya, maka aku sudah menebas lehermu dengan pedang ini. Sahabat Umar mendelik ya, menggawa pedang. Hei musuh Allah, kau niki kurang ngajar nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndek ngarepku, kon wani kurang ngajar nang Nabi. Seandainya aku diizinkan oleh Nabi untuk mutul lehermu, tak putul saiki lehermu. Cuma karena Nabi belum mengizinkan. Karena memang kesalahan dia itu tidak menjadikan darahnya halal, tidak sampai ke tingkatan sana. Tapi Sayyidina Umar kudu apa? Kudu mutul leher itu.
Coba Nabi ridho, Nabi setuju tak sikat, tak entekno. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang, tidak marah, tidak emosi. Beliau melihat sahabat Umar dengan tenang, dengan penuh kesabaran, malah menegur sahabat Umar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, aku dan dia lebih membutuhkan sikap yang berbeda dari ini. Engkau seharusnya menyuruhku untuk membayar dengan baik dan menyuruhnya untuk menagih dengan cara yang baik. Umar, mestinya kamu tidak bersikap seperti itu. Mestinya kamu ngomong kepadaku, wahai Rasulullah, bayar utangnya dia. Dan kamu ngomong ke dia, kalau nagih sing sopan. Mesti ini ngono. Sekarang pergilah kau wahai Umar bersama dia, bayarkan haknya dan tambahkan lagi 20 sok kurma sebagai kompensasi atas ketakutan yang telah kau timbulkan padanya. Subhanallah. Wahai Umar, masih utangi durung jatuh tempo, wis gak apa-apa, tolong bayaran saiki tambah ono maneh. Ditambahi piro? 20 sok. Kalau 1 sok itu 2,5 kilo, ditambahi piro itu? Ya 50, ditambahi setengah kintal. Tambah ono maneh setengah kintal. Sebagai ganti karena kamu telah marah-marah sama dia. Soalnya kamu tadi ngamuk sama dia, gak oleh itu. Sudah. Lalu kata Zaid bin Sa'nah atau bin Su'nah, maka Umar membawaku lalu membayarkan hakku dan menambahkan 20 sok kurma. Lalu aku bertanya, apa maksud dari tambahan ini? Umar menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk menambahkan ini sebagai kompensasi atas ketakutan yang telah kutimbulkan padamu. Kemudian aku bertanya, kata Zaid bin Sa'nah atau Su'nah, apakah engkau mengenalku wahai Umar? Kata Sayyidina Umar, tidak. Siapa engkau? Aku adalah Zaid bin Sa'nah atau Su'nah. Baru ingat sahabat Umar. Kamu pendeta Yahudi ya? Ulama Yahudi? Iya, aku memang ulamanya Yahudi. Lalu kata Sayyidina Umar, apa yang membuatmu mengatakan hal seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbuat seperti yang kau lakukan tadi? Loh, kamu ini ulama, kok berbuat gitu sama nabiku? Kamu kok kurang ajar, tidak sopan. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Lalu kata Zaid bin Sa'nah, wahai Umar, aku telah melihat semua tanda kenabian pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali aku memandangnya, kecuali 2 hal yang belum sempat aku uji. Yang pertama, kesabarannya selalu mendahului kemarahannya. Yang kedua, semakin ia disakiti oleh kebodohan seseorang, semakin besar kesabarannya. Hari ini aku telah menguji keduanya. Berarti semua sifat kenabian yang aku pelajari tentang Nabi Muhammad SAW sudah terbukti semuanya. Berarti Nabi beneran wong iku, kudu Nabi goro-goroan. Wahai Umar, saksikan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Wahai Umar, saksikan, aku bersyahadat bahwa aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Dan aku juga bersaksi wahai Umar bahwa setengah dari hartaku, ya, karena aku adalah orang yang sangat kaya raya, akan aku sedekahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kudu mlebu Islam tok. Separuh hartae dikekno untuk umat Nabi Muhammad SAW, dan dia termasuk orang terkaya di Madinah, Yahudi sugih. Lalu kata Sayyidina Umar, sedekahkanlah kepada sebagian umat Islam saja,
karena engkau tidak akan mampu mencukupi mereka semua umat Islam. Kamu sedekah untuk sebagian umat Islam saja. Kalau untuk seluruh umat Islam hartamu tidak cukup. Ya sudah, kepada sebagian umat Islam. Lah kabeh wong Islam lah akeh gak cukup kan duwe kan. Walaupun nyumbangnya akeh tetap gak cukup. Kemudian Umar dan aku kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata, ya sekarang menemui Nabi, di depannya Nabi dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk Islam. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih, Al-Haytami dan yang lain mengatakan perawinya adalah perawi yang kuat dan bisa dipercaya. Bayangkan inilah kesabarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah koyok ngene wong gak mlebu Islam ya opo. Sekarang ada beberapa poin di sini ya, yang sangat pantas kalau Nabi itu benar-benar marah. Poin yang pertama, ia datang menagih utang sebelum jatuh waktunya. Iya kan belum jatuh waktunya. Artinya dia tidak berhak untuk nagih. Yang kedua, dia memegang kerah bajunya Nabi dan selendangnya Nabi, lalu menariknya dengan kasar. Ya, kemudian yang ketiga, ia menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang kasar, dengan wajah yang keras. Yang keempat, ia memanggil Nabi dengan namanya, jambal nyeluke. Kudu Rasulullah tapi langsung, wahai Muhammad, bayarkan hakku. Yang kelima, dia bukan hanya mencela Nabi, tapi juga mencela keluarga besar Nabi. Kamu keluarga Abdul Muthalib memang kalau utang selalu ngemplang. Jadi kudu Nabi tok, sak keluarga besar kabeh dintekno. Kemudian yang keenam, dia adalah seorang Yahudi minoritas. Melakukan kepada pemimpinnya Madinah di hadapan semua sahabatnya. Dan Nabi tetap apa? Tetap santun, tetap sabar. Padahal kalau mau dibunuh saat itu juga ya bisa Yahudi itu. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW karena memang beliau dakwahnya itu adalah jangka panjang, bukan karena faktor emosi, dan Nabi tidak pernah dendam kalau urusan pribadi. Luar biasa ya. Bisa tidak kita niru? Insya Allah bisa, biidznillah. Kita terus apa? Terus belajar dan terus belajar. Kemudian kita tambahi lagi tentang kisahnya sahabat Abu Bakar di surat An-Nur ayat nomor 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini berhubungan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Waktu itu beliau bersumpah tidak akan bantu Mistah bin Utsatsah. Ya, masih sepupunya sendiri, yang mana Mistah ini termasuk yang ikut menyebarkan fitnah terhadap ibunda Aisyah, namanya hadithul ifk.
Ibunda Aisyah pernah difitnah berselingkuh. Bayang no, sabarin Nabi itu kaya apa. Sampai rumah tanggai Nabi pun diobrak-abrik. Istrinya Nabi dituduh apa? Berselingkuh oleh orang-orang munafik. Ada orang-orang beriman, orang-orang baik terpengaruh oleh fitnahan itu. Salah satunya adalah Mistah bin Utsatsah. Masih kerabatnya sendiri, dia miskin, dia orang muhajirin. Kemudian akhirnya turun ayat membersihkan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah adalah perempuan yang suci, yang bersih, tidak berselingkuh. Langsung dibersihkan oleh Allah dari 7 lapis langit. Kemudian yang menfitnah itu dicambuk, ya, dihukum. Termasuk Mistah sudah dihukum. Sahabat Abu Bakar karena marah, dia mengatakan aku tidak akan bantu kamu lagi. Padahal dia butuh bantuan. Lalu Allah turunkan ayat ini. Kalau kamu maafkan dan kamu tetap bantu seperti biasanya, maka Allah akan mengampuni kamu. Langsung sahabat Abu Bakar merespon, aku sangat mengharapkan ampunannya Allah. Dan dia pun memaafkan Mistah dan dia tetap bantu Mistah. Jadi orang kalau memaafkan, maka dia oleh Allah dimaafkan. Orang mengampuni oleh Allah diampuni. Dan itu yang sangat kita harapkan. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin itu membawakan satu bab yang berjudul Al-Ihsan ila man asa'a ilaik, yaitu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepadamu. Jadi wong sing elek nang awakmu balesen karo api. Lalu kata Ibnul Qayyim, inilah ciri khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah kita sebutkan. Ciri khas Nabi iki. Kemudian kata beliau, orang yang paling sempurna dalam hal sifat ini yang aku tahu, yang aku kenal adalah guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Aku muridé, aku ngaji dewe, aku ro dewe. Orang yang paling mengamalkan sikap berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai-sampai sahabat-sahabat terkemukanya Ibnu Taimiyah bilang gini, aku berharap bisa memperlakukan sahabatku seperti beliau memperlakukan musuh-musuh dan lawannya. Jadi sahabat Ibnu Taimiyah sing top-top warabo, aku kepingin perilakuku nang sahabat-sahabatku seperti perilakune Ibnu Taimiyah nang musuh-musuhne. Nyambung apa gak? Aku ingin ya memperlakukan sahabatku, orang-orang dekatku seperti Ibnu Taimiyah memperlakukan musuh-musuhnya. Artinya apa? Ibnu Taimiyah iku nang musuhne wapike pol. Nang musuhne lho ya, apa meneh nang ngene sahabate. Sehingga mereka bilang aku kepingin nang sahabatku seperti Ibnu Taimiyah nang ngene musuh-musuhne. Salah satu contohnya kata Ibnul Qayyim, ya, beliau tidak pernah berdoa keburukan untuk musuh-musuhnya, padahal beliau rajin di fitnah. Ibnu Taimiyah itu oleh Allah diberi ilmu yang luar biasa, ya, yang tidak seperti lautan tidak bertepi, dan beliau mengatakan kebenaran yang diyakini walaupun berbeda dengan kebanyakan orang. Sampai beliau difitnah dan beliau sampai dimasukkan ke dalam penjara. Nah ini kata Ibnul Qayyim, suatu hari aku datang membawa kabar gembira tentang kematian salah satu musuhnya yang paling besar dan paling menyakitinya. Suatu hari aku datang kepada guruku Ibnu Taimiyah sambil bilang apa? Wahai tuan guru, kabar gembira, musuh besarmu yang paling menyakitimu meninggal dunia. Apa yang terjadi? Namun beliau justru menegurku dan menunjukkan ketidaksenangannya. Aku ditegur, kamu tidak boleh gitu.
Aku tidak suka dengan sifatmu seperti itu. Kemudian beliau mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau langsung pergi menuju rumahnya orang yang mati itu, takziah kepada keluarganya. Ya, kalau datang ke rumah orang mati ya, yang mendoakan kan, ya Allah ampuni dia, sayangi dia, lalu bilang a'dhamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafar limayyitkum. Kemudian beliau bilang kepada keluarganya, ya, wahai keluarga sekalian, jangan khawatir, aku gantinya almarhum ini. Aku ganti nih. Kon butuh apa-apa hubungono aku. Minta bantuan jaluk onang aku ganti nih almarhum ini. Subhanallah, langsung keluarga yang semula benci jadi cinta semuanya, terharu semuanya, dan jatuh hati semuanya kepada Ibnu Taimiyah. Ya iki niru sapa? Niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diberitahu musuh besarmu yang selalu nyakiti kamu, yang selalu ganggu kamu, mati. Kalau kita gimana? Ya mesti ada rasa seneng kan? Tidak bisa dipungkiri. Ibnu Taimiyah enggak senang. Jangan bilang gitu. Itu malah innalillah datang ke rumahnya takziah, mendoakan, malah bilang kepada keluarganya, ya kalau kamu butuh apa-apa hubungi aku, insyaallah aku jadi gantinya dia. Allahu Akbar. Rahimahullahu taala. Karena itu tolong ojo ngilong-ngilongno Ibnu Taimiyah. Sing ngilong-ngilongno tobato. Ya, Anda kualat ngilongno Ibnu Taimiyah. Anda tidak kenal Ibnu Taimiyah. Insya Allah kami kenal banget dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Saya sekolah di madrasah Ibnu Taimiyah. 4 tahun saya ngaji tentang Ibnu Taimiyah. Bahkan saya hatam langsung kitab-kitab beliau dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Khalid bin Abdullah Al-Muslih hafidhahullah ta'ala. Hatam dari tangannya Syekh Khalid Al-Muslih. Kitab mulai dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Fatawa Al-Hamawiyah, dan Risalah Tadmuriyah. Itu kitab akidah tingkatan-tingkatan. Dan saya dapat rekom langsung dari Syekh Khalid Al-Muslih, ono tanda tangani, bahwa saya hatam 3 kitab itu dari beliau. Yang mencela Ibnu Taimiyah itu enggak kenal Ibnu Taimiyah. Karena ada anak-anak muda sekarang, ada anak lulusan Mesir itu, keminter itu. Ibnu Taimiyah dicaci maki, kok niki sopo? Kok niki sopo? Ibnu Taimiyah dicaci maki. Ya, Ibnu Taimiyah itu wali kutub, sudah semua kutub Ibnu Taimiyah punya. Oh, macam-macam, kualat Ibnu Taimiyah. Itu wali besar beliau itu. Ya, tidak setuju silahkan, Anda tidak paham beliau. Banyak orang bicara Ibnu Taimiyah tidak kenal dengan Ibnu Taimiyah. Memahami Ibnu Taimiyah dengan pemahaman yang salah. Kamu tidak ngerti. Kamu bukan dari madrasah Ibnu Taimiyah. Kamu memandang Ibnu Taimiyah dengan sudut pandang apa? Benci, tidak suka. Ya gak ketemu. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhti tubdil masawi. Orang kalau memandang dengan pandangan cinta, maka semua keburukan tertutupi. Tapi kalau orang memandang dengan pandangan benci, maka semua kebaikan tertutupi. Sing ketok mek elek-elek tok. Beda pendapat itu biasa, tapi tidak harus segitunya. Ulama-ulama Al-Azhar kalau sing top-top kabeh muji Ibnu Taimiyah. Lagi lulusan Al-Azhar, S1, S2, S-Grim, ya. Ngilana Ibnu Taimiyah si SS-an niki. Iki kudu S maneh sing wis apa? Macam-macam S teler. Iya, saya sedih saya lihat itu. Ada anak keminter malah di YouTube atau memang sengaja cari sensasi ya. Kan sekarang ini kalau ada sensasi kan apa? Paling rame kan, nek enggak ribut-ribut lah rame ya. Gitu kan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan aja dia taubat. Kalau tidak taubat dia kualat nanti. Kualat Ibnu Taimiyah. Itu wali besar itu. Kemudian juga di antaranya pula adalah tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran 133 sampai 135. Itu di antara sifatnya ahli surga adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara sifatnya ahli surga itu adalah menahan amarah, memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian ada sebuah cerita
Disebutkan di dalam tafsir Ibnul Qayyim, yaitu bahwa semua akhlak yang mulia itu terkumpul di surat Al-A'raf 199. Semua akhlak yang mulia itu ada di surat Al-A'raf 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf, perintahkanlah yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Lalu Ibnul Qayyim membawakan dari salah seorang salafus saleh, Ja'far bin Muhammad rahimahullahu taala, beliau mengatakan Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki akhlak yang mulia. Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang lebih mencakup kemuliaan akhlak dibanding ayat ini. Jadi ayat ini adalah ayat akhlak mulia paling dahsyat. Surat apa tadi? Al-A'raf ayat berapa? 199. Disebutkan bahwa ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, apa maksudnya ayat ini? Wahai Jibril, ya apa carane ngamalno ayat iki? Jadilah pemaaf, perintahkanlah yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya apa carane ngamalno? Kata malaikat Jibril, ya, aku tidak tahu, sehingga aku bertanya dulu kepada Allah. Tak takokno dhisik nang Gusti Allah. Kemudian malaikat Jibril tanya kepada Allah, dan ini jawabannya. Jawabannya adalah Allah memerintahkanmu untuk menyambung silaturahmi dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Memberi kepada orang yang menahan pemberian darimu, dan memaafkan orang yang mendolimimu. Ini kan ayat buat Nabi khusus kan, tapi juga buat umatnya secara umum. Lah Nabi takon, maksudnya ayat ini ya apa? Carane ngamalno ya apa? Takon nang malaikat Jibril, Jibril takon nang ngene Gusti Allah, nah iki jawabane. Telu carane ngamalno. Yang pertama, ya, keluargamu sing mutusno silaturahim nang awakmu tetep sambungen. Ojo melo-melo mutus. Mereka mutus, kamu tetap nyambung. Yang kedua, orang yang tidak mau memberimu dan tidak pernah memberimu, tetap kamu beri. Jadi ojo lek ngekei iku nang wong sing kei awakmu. Dikei baru ngekei. Iki gak, mereka tidak memberimu dan tidak mau memberimu, kamu tetap memberi mereka. Yang ketiga, orang yang mendolimi kamu, kamu maafkan. Allahu Akbar, luar biasa ya. Kemudian juga ini ada kisah yang luar biasa, dan mudah-mudahan kisah ini memotivasi kita untuk bisa menjadi pemaaf. Ini kisah ada di dalam kitab Tarikh Al-Islam, jilid 42, halaman 327. Ada salah seorang namanya Mas'ud bin Muhammad Ibnu Dallal Al-Hamadani, wafat tahun 597 Hijriah. Jadi pada tahun abad 6 Hijriah. Adalah salah satu orang terbaik. Ia sering memaafkan orang lain dengan mengatakan al-madhi la yudhkar. Beliau ini suka maafno wong, nyepurani wong. Senengane ngomong apa? Al-madhi la yudhkar. Yang sudah berlalu tidak perlu disebut-sebut. Sing wis ya wis mari, gak usah dieling-eling maneh. Sing wis ya wis, gak usah disebut-sebut. Wis mari, wis mari. Wis mari, wis mari. Senengane ngomong ngono. Dikisahkan bahwa ia pernah dilihat dalam mimpi. Lalu ada yang bertanya kepadanya. Jadi dia sudah meninggal dunia ya. Lalu ada orang mimpi ketemu beliau. Siapa tadi namanya? Mas'ud bin Muhammad bin Ad-Dallal Al-Hamadani. Ada orang mimpi ketemu beliau, kemudian
orang itu bertanya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Setelah kamu mati, apa yang terjadi? Yang dilakukan Allah kepadamu itu apa? Apa kata beliau? Kata Mas'ud, Allah menempatkanku di hadapannya dan Allah berfirman, ya Mas'ud, al-madi la yudhkar, intaliku bihi ilal jannah. Wahai Mas'ud, yang sudah berlalu tidak perlu disebut-sebut. Bawalah dia ke surga. Ini namanya apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sama dengan perbuatan. Karena dia selama hidup suka bilang apa? Al-madhi la yudhkar. Yang sudah berlalu biar berlalu, ndak usah disebut-sebut. Wis wong sing salah-salah tak maafno kabeh, gak usah dieling-eling maneh, gak usah disebut-sebut maneh, dilalekno ae. Nah, ketika ketemu Allah, oleh Allah didudukkan di hadapan Allah, lalu Allah bilang apa? Wahai Mas'ud, yang sudah berlalu ya, enggak perlu disebut-sebut lagi. Kesalahanmu aku maafkan. Lalu Allah bilang, bawalah dia ke surga. Beliau meninggal pada bulan Ramadan tahun 597 Hijriah. Dan itu ternyata ada haditsnya. Ada hadits riwayat Imam Ahmad, At-Tabrani dan yang lain-lainnya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ismah yusmah lak. Maafkanlah, maka kamu pun akan dimaafkan. Atau ada redaksi, ismahu yusmah lakum. Maafkanlah, maka kamu pun akan dimaafkan. Lek awakmu nyepuroni wong, enggak awakmu ambek wong disepuroni, ambek Gusti Allah ya disepuroni. Kalau kamu suka maafkan orang, orang pun juga suka maafkan kamu, bahkan Allah juga suka memaafkan kamu. Dan kita sangat butuh maafnya Allah Subhanahu wa taala. Ono cerita mana ini? Kalau ini hadis ya di Sahih Bukhari. Melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu ada seorang pedagang. Pedagang ini suka memberi pinjaman atau hutang kepada orang-orang. Jadi pedagang suka ngutangi wong. Jika ia melihat ada orang yang dalam kesulitan bayar, gak iso bayar, jadi jatuh tempo, ono wong gak iso bayar, nah dia bilang kepada pembantu yang bagian nagih, dia bilang gini, tajawazu anhu la'allallaha an yatajawaza anna. Wahai pembantu, berilah kelonggaran kepadanya, semoga Allah juga memberi kelonggaran kepada kita. Wahai pembantu, lek ana wong sing durung iso bayar, ditunggu sampai bisa bayar. Atau utangnya dibebaskan. Atau utangnya diminta sebagiannya saja, sak bisanya dia. Mudah-mudahan kita memberi kelonggaran kepada orang, kita diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala, fatajawazallahu anhu, maka Allah benar-benar memberikan kelonggaran kepada dia. Jadi gak terlalu detail nanggene wong, maka Allah pun juga kepada dia gak terlalu detail. Ya, al jaza min jinsil amal. Kemudian ini yang saya ceritakan kemarin riwayatnya ya, itu karena ada ayat di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 85. Ya, Al-Hijr 85. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa innas sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Ya. Dan tiadalah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya kecuali dengan kebenaran. Dan sesungguhnya kiamat itu pasti datang, maka maafkanlah dengan pemaafan yang baik. Ini ayat ini bukan kebetulan gitu. Allah ketika bicara kiamat pasti datang, Allah bicara pada itu. Maka maafkanlah.
dengan maaf yang baik. Itu ada korelasi itu antara kiamat dengan sifat pemaaf. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, fasfahis safhal jamil, pemaafan yang baik adalah memaafkan tanpa menyakiti, memaafkan tanpa membalas keburukan dengan kebaikan, kemudian mengampuni kesalahan agar mendapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemaafan yang baik itu adalah maafno gak ada apa? Gak ada nyakiti. Bahkan keburukannya orang dibalas dengan kebaikan. Ikhlas lillahi ta'ala. Mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disebutkan dalam kitab Al-Basair wad-Dakhair, ada satu orang mencaci maki Umar bin Abdul Aziz, khalifah, dicaci maki. Ini jawabannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Laula yaumul qiyamah la ajabtuk. Seandainya tidak ada hari kiamat, niscaya aku akan membalasmu. Artinya kamu nyaci maki aku bisa balas. Tapi aku eling apa? Engko ono kiamat. Aku khawatir dosa. Aku khawatir engko melampaui batas. Dan aku dianjurkan untuk memaafkan. Fasfahis safhal jamil. Jadi lek kate balas iku eling apa? Kiamat. Sabaro. Engko ono kiamat. Engko ono keadilane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan mencatat kesalahan orang lain atau menyimpan dendam. Dadi urip iki aja apa nyateti salahe wong. Wong salah dicateti kabeh. Wulan ya, salah ya aku. Wulan salah. Catetane lengkap hari. Nyatet kesalahane wong untuk apa? Balas dendam. Hidup terlalu singkat. Jadi kita ingat ayat ini, surat apa tadi? Surat apa yang terakhir tadi? Al-Hijr ayat 85. Wa innas sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Kiamat pasti datang, maka maafkanlah dengan kemaafan yang indah. Dan itu juga dipraktekkan oleh salah satu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ini cicitnya Nabi ya, ahli ibadah. Dikenal dengan Ali As-Sajjad, Zainul Abidin, hiasannya para ahli ibadah. Waktu itu beliau wudhu, airnya dituangkan oleh budaknya. Kan dulu tidak ada keran kan. Jadi kalau mau wudhu perlu dituangkan oleh orang. Ini budaknya menuangkan. Mungkin dia apa ceret tuh ya, tuang nang ini kan. Kan gini kan. Berarti ceretnya di atas gini kan. Nah subhanallah pas menuangkan itu ceretnya lugur. Kena wajahnya ya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Langsung beliau ngangkat kepalanya. Katanya ngamuk lah istilahnya. Nah subhanallah ini budaknya biasa ikut kajian di Masjid An-Nur. Jadi ngerti dalil. Budake ngerti dalil, majikane tunduk nang dalil, klop wis. Begitu mau marah langsung wal kadhiminal ghaidha. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Langsung Ali Zainal Abidin bilang, aku tahan amarahku. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Aku maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Ya sudah, kalau gitu pergilah kamu bebas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi budak wis salah gak dihukum, malah diapano? Dibebasno. Soalnya apa? Budake pinter, ngerti dalil. Dan majikannya tunduk kepada dalil. Klop wis. Ya, Masya Allah. Ya inilah contoh-contoh. Ada lagi kisah Umar bin Abdul Aziz. Pada suatu malam beliau masuk masjid, malam yang gelap gulita, nggak ada sinar, nggak ada cahaya, nggak ada lampu. Nah ternyata di masjid itu
Ada orang sedang tidur, beliau tidak tahu. Pas melaku ngono, kesandung sikile wong pas turu. Ngamuk wonge, langsung tangi, "Amajnunun anta? Kamu gila ya?" Itu padahal khalifah gitu kan. Kata beliau, "Lah, saya tidak gila." Lalu pengawalnya ngamuk. Loh, itu kurang ajar orang itu. Kamu dibilang gila. Enggak usah, wajar dia cuma tanya, "Tok, kamu gila tak?" Saya bilang, "Enggak, saya enggak gila." Itu loh. Lah enak. Kalau saya liwat kesandung dia marah. "Kamu gila ya?" "Enggak, saya enggak gila." Nah, mari kan. Lah pengawalnya kepingin apa? Pengen nyokel wong iku dipenjara lah, kurang ajar. Enggak. Inilah orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong ndak takon, "Apakah kamu gila?" Maka saya jawab, "Saya tidak gila." Lho mari kan. Asik kan. Nanti lek antum misalnya dino wong ngamuk yo. Antum dilokno misalnya. Nama binatang biasanya kan? Apa biasanya? ANJING. Gitu kan? Anjing gitu kan. Antum bilang aja, "Manusia." Gitu aja. Ya saya manusia kok. Moro gak iso ngamuk moro. Subhanallah. Ada lagi salah seorang salafus saleh namanya Abdullah bin Aun. Itu beliau termasuk orang yang pandai mengendalikan amarah. Kalau ada orang sengaja mancing marahnya, apa responnya? Lek ana wong mancing emosi ini, apa responnya? Responnya, barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Jadi kalau ada orang membuat beliau marah, bukan terpancing, malah bilang apa? Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkati kamu. Barakallahu fiik. Ya, Masya Allah. Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala diberitahu si fulan ya, menghujat kamu, menjelek-jelekkan kamu. Kata beliau apa? "Demi Allah, aku akan membuat marah orang yang menyuruhnya." Itu ada orang jelek-jelekkan aku, berarti ada yang nyuruh kan? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh kan setan, iblis kan? Aku akan membuat marah setan yang menyuruh dia. Caranya bagaimana? Caranya aku tidak terpancing emosiku. Kalau memang dia menjelekkan aku dan dia jujur, berarti aku elek, semoga Allah mengampuni aku. Kalau dia menjelekkan aku dan dia berdusta, aku gak elek koyok ngono, ya semoga Allah mengampuni dia. Loh enak kan? Aku dijelekkan orang. Lek anjen aku koyok ngono, semoga Allah ngampuni aku. Lek aku gak koyok ngono, semoga Allah ngampuni kamu. Enak kan? Itu. Jadi lek ana wong, ini ada cerita dari ulama. Insyaallah saya dengar dari Syekh Abdul Razak Al-Badr. Pernah ada orang datang ke Syekh Abdul Razak, bilang, "Syekh, si fulan itu bilang antum gini. Apa jawabannya Syekh Abdul Razak? Ini jawabannya Syekh Abdul Razak. Kata beliau, "Ya, keburukanku yang dia tahu cuma sedikit. Masih banyak keburukanku yang dia tidak tahu." Wah, enak kan? Kamu tadi kan bilang kan, si fulan menyebut aku gini kan. Paling biro loro telu kan kejelekanku. Padahal kejelekanku ono 1000, ono 2000, ono 1 juta. Dek gak ero kabeh. Sing dek ero mek biro? Mek 3. Ngono tok ae, gak usah ngamuk. Dadi lek ngomong elekno aku, iya, aku adalah orang paling jelek sealam semesta. Semari ya, lega kan. Wis lega cuci kaki tidur ya. Ya, dibalas percuma kan, karena orang sudah kadung benci sama antum. Antum bela diri percuma. Wong sing benci mbek antum gak butuh penjelasane antum, wong sing cinta mbek antum gak butuh penjelasane antum. Antum jelasno kaya apa, lek kadung benci gak nrimo penjelasan itu. Antum gak katik jelasno, lek wong cinta wis cukup. Seperti itu. Demikian. Kemudian ya insyaallah sudah lengkap. Sebenarnya masih ada lagi yang belum dibahas. InsyaAllah kapan-kapan saja. Dan sekali lagi tanpa terasa kita sudah mengadakan pengajian sampai 15 hari. Ilmu yang luar biasa. Ilmu yang benar-benar kita butuhkan dalam kehidupan. Walaupun qadarullah wa masya'a fa'al. Semenjak berapa hari yang lalu itu channel YouTube-nya di ban sama YouTube, tidak bisa
siaran, tidak bisa posting. Saya suruh teman-teman nyari apa alasannya. Katanya video satu orang ustadz di sini 3 tahun yang lalu tentang Bilal bin Abi Robah. Tapi tidak dijelaskan apa permasalahannya. Ya, tapi ya itulah. Kita dompleng punyanya orang. Kalau bisa kita punya YouTube sendiri ya. Ya, YouTube Islami. Demikian. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji benar-benar ilmu yang bermanfaat. Kita sudah ngaji sabar dari A sampai Z, tinggal kita praktek sabar. Mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah bantu kita jadi orang yang sabar, orang yang selamat, yang bahagia, yang barokah di dunia dan di akhirat. Urip butuh sabar, kepingin sukses harus sabar, kepingin selamat harus sabar, kepingin bahagia harus sabar, dunia akhirat harus sabar, urip gak iso gak adik, sabar. Dan semoga benar-benar kita termasuk orang sabar yang dicintai Allah, yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Ramadan ini semoga Allah bebaskan kita dari api neraka. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan leher-leher kami dari api neraka. Ayah bunda kami, anak-anak kami, keluarga kami, murid-murid kami dan kaum muslimin semuanya. Semoga semua amal kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita baca wiridnya orang-orang soleh sepanjang masa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.